Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan menutup tahun 2024 dan kita akan segera memasuki tahun 2025. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah The Wholehearted Ending. The Wholehearted Ending. Ending atau akhir yang dilakukan dengan sepenuh hati. Tetap sepenuh hati sampai akhir. Saudara, biasanya kita akan lakukan ini saat kita menutup sebuah tahun, kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Perjalanan hidup kita, apakah ada yang kurang efektif, apakah ada yang ternyata bisa kita eliminasi, atau adakah hal-hal baik yang kita harus pertahankan. Dan itulah yang namanya kita mengevaluasi. Dan gak bisa dipungkiri bahwa tuntutan zaman yang serba cepat akhirnya mulai menggeser fokus setiap kita yang mungkin di awal tahun kita sudah punya resolusi, oh kita akan lakukan ini untuk Tuhan, ini untuk Tuhan. Tapi ternyata dalam perjalanan semua bisa terjadi, pergeseran itu bisa terjadi. Fokus yang untuk Tuhan itu bisa berubah menjadi tuntutan, bukan lagi tuntunan Tuhan, saudara ya. Dan ada hal yang mungkin selama ini juga menjadi mispersepsi, misinterpretasi dalam kehidupan kekristenan. Contoh, saya ambil contoh saudara, kata menjadi besar. Siapa sih yang gak mau menjadi besar? Bisnisnya lebih besar, gajinya lebih besar, apalagi karirnya jadi besar, perusahaannya jadi besar. Segala sesuatu kita berpikir bahwa menjadi besar itu harus menjadi satu tolak ukur. Tapi sebetulnya kalau kita kembali kepada firman Tuhan, justru Tuhan mengajarkan, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, jadilah dulu hamba. Ini akhirnya jadi mispersepsi. Bukan berarti Tuhan tidak menghendaki kita alami promosi. Bukan berarti Tuhan tidak menghendaki kita mengalami sesuatu yang baik, yang lebih baik, bahkan tentu Tuhan akan mengharapkan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tapi dalam perjalanannya, waktu itu menjadi besar itu dijadikan sebuah tolak ukur semata-mata, maka yang terjadi adalah kita kehilangan esensi kehidupan kekristenan. Jangan-jangan hari-hari ini kita terlalu sibuk untuk mencari pengakuan manusia daripada mencari pengakuan Tuhan. Berapa banyak tanpa kita sadar akhirnya yang kita kejar, yuk kita renungin dulu sebentar ya. Apa sih yang kita kejar hari-hari ini? Mungkin ternyata waktu kita renungkan, yang kita kejar adalah bagaimana mendapat pengakuan lebih dan lebih dari manusia. Yang jadi besar tadi, gitu ya. Jadi besar, bisnisnya besar, gitu ya. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya kalau mau jadi besar, pertama yang kita harus lakukan adalah belajar untuk menjadi hamba. Saudara, Matius 23 ayat 11 sampai 12 terjemahan The Message bagus banget dikatakan. Do you want to stand out? Then step down. Be a servant. If you puff yourself up, you will get the wind knocked out of you. But if you are content to simply be yourself, your life will count for plenty. Apakah Anda ingin menjadi besar dan menonjol? Rendahkanlah dirimu. Jadilah seorang pelayan. Jika Anda membusungkan diri, membanggakan diri, menyombongkan diri, angin yang besar akan membuat Anda tersingkir. Namun jika Anda bisa menjadi sederhana, menjadi apa adanya, hidup Anda akan menjadi sangat berarti. Yuk mari kita kembali kepada yang esensi menutup tahun 2024 ini dan mengawali 2025 nanti. Kolose 3:23 berkata sedemikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. So kita belajar beberapa poin dari kita menggali Kolose 3:23. Dalam bahasa Yunani, kata apapun juga punya pengertian adalah segala sesuatu tanpa pengecualian. Segala sesuatu tanpa pengecualian, ya, apapun juga. Jadi tidak ada yang bisa kita kecualikan. Jadi apa yang dikatakan oleh Kolose 3:23 tidak hanya bicara mengenai pekerjaan rohani, tetapi juga pekerjaan sehari-hari. Apapun juga, everything, semua hal, saudara ya. Pekerjaan sehari-hari, pekerjaan kantor, mau pelayanan, hingga hubungan dengan relasi kita dengan orang lain, termasuk di dalamnya. Dan kata dengan segenap hati, apapun juga dengan segenap hati, diterjemahkan dalam bahasa aslinya adalah dari dalam jiwa, dari hati yang terdalam. Artinya Tuhan memang menghendaki segala sesuatu yang kita lakukan lahir dari ketulusan dan komitmen hati yang penuh. Bukan setengah-setengah, bukan juga cuman formalitas, bukan juga asal Bapak senang. Hari-hari ini lebih banyak orang gampang naik jabatan dengan cara menjilat atasan. Bukan dengan cara memperoleh sebuah achievement. Dan itu sangat disayangkan. Kenapa? Sudah bayangkan kalau orang-orang yang naik adalah orang-orang yang jagonya menjilat, begitu dia sudah punya posisi, dia tidak bisa apa-apa dan mencelakakan seluruh perusahaan, seluruh organisasi. Dengan segenap hati, dari dalam jiwa, dari hati yang terdalam, ada sebuah komitmen yang penuh, bukan sekedar formalitas. Dan kata seperti untuk Tuhan dalam bahasa aslinya digunakan dengan arti adalah segala hal yang kita kerjakan, fokusnya, arahnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Seperti untuk Tuhan. Fokus akhirnya semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk aku, bukan untuk relasiku, bukan untuk orang-orang yang ingin aku ambil hatinya, bukan. Semuanya pada akhirnya kita kembalikan untuk Tuhan. Nah, saudara, mari kita renungkan sepanjang 2024, apakah kita sudah bekerja, melayani, apapun yang kita lakukan dengan hati yang sungguh untuk Tuhan? Atau masih ada motivasi lain, di mana pada akhirnya ujungnya adalah bukan untuk Tuhan, tapi untukku. Ketenaranku, keuntunganku, pribadiku, semuanya ku. Hati-hati saudara ya. Karena ingat Kolose 3:23, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saudara, mari kita perbaiki juga di tahun 2025 nanti dengan fokus yang baru, yaitu melakukan segala sesuatu dengan hati yang kembali terarah kepada Tuhan, bukan terarah kepada manusia. Saudara, saya kira di satu titik, setiap kita kalau mau menyenangkan hati orang, pasti kita akan kecewa loh. Karena bagaimanapun juga, sangat sulit menyenangkan hati orang. Hati orang begitu dalam, gak ada yang bisa menyelaminya. Tapi kalau kita berfokus menyenangkan hati Tuhan, Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bahkan bisa melihat hal-hal sederhana dalam dirimu yang mungkin tidak dilihat orang. Tapi buat Tuhan, itu berharga. Lebih baik hari-hari ini, kita kembali fokus menyenangkan Tuhan aja. Dengan segala yang kita lakukan. Menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah saudara, poin berikutnya kita mau belajar adalah, mari kita menutup tahun 2024 dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar. Banyak mungkin dari kita sebelumnya tergoda untuk menilai keberhasilan berdasarkan apa yang dilihat manusia. Yang tadi, besar gitu ya. Perusahaannya jadi besar. Bukan salah, saudara, nggak salah. Tetapi kalau cuman besar yang menjadi tolak ukur, kita nggak pernah tahu apakah besar itu sehat atau penyakitan. Kita perlu pay attention, kadang kita terarah kepada fokus yaitu besar.
tetapi sebetulnya tidak sehat. Hanya besar saja. Ini bahaya, saudara. Anak dari kecil bisa tumbuh besar. Bisa tumbuh badannya juga besar. Yang satu karena gizinya seimbang, yang satu karena kelebihan gula. Dua-duanya besar, saudara. Tapi jelas yang besarnya karena kelebihan gula, penyakit semua ada di situ. Beberapa tahun yang lalu, saudara, karena stres tubuh saya drastis turun timbangan, saudara ya. Nah, waktu timbangan drastis turun, tentu kelihatan secara wajah nggak bagus, tubuh pun krempeng, saudara gitu ya. Dan saya nggak bisa lupa, hari-hari itu entah kenapa banyak orang kasih saya coklat, saudara ya. Coklat yang zaman saya itu ada zaman yang kayak segitiga tuh masih ada sampai sekarang, saudara ya. Nah, banyak banget kasih begitu. Jadi tiap hari, saudara, saya ambil dari kulkas itu saya makan dua segitiga. Itu nggak lama, saudara. Dalam waktu 2-3 bulan nggak lama, timbangan saya melesat naik. Ya saudara bayangkan isinya apa, saudara? Bukan gizi seimbang, tetapi gula gitu ya. Karena di isinya coklat. Besar sih, tetapi nggak sehat. Saudara cek lagi. Apakah sekarang yang kau miliki yang besar itu sehat? Tidak. Kalau hal yang besar yang kau peroleh itu tidak dengan cara yang benar, dengan cara menjilat, tipu orang, nyakitin hati orang, sikut orang sampai engkau punya jabatan ini, besar sih, hebat sih kelihatannya, tetapi bobrok di dalam. Karena dasar bangunan yang kau bangun tidak tepat. Miliki sikap hati yang benar. Berapa banyak pencapaian yang kita raih, besar dan besar. Apakah sehat? Apakah mungkin kita juga mencari? Apakah orang-orang di sekeliling kita menghargai usaha kita? Sehingga apa? Kita mencari achievement dari orang. Pencapaian manusia. Penghargaan manusia. Wah, kalau saya lakukan ini, wah orang semua akan bertepuk tangan. Kalau saya lakukan ini, akan banyak orang disenangkan. Akhirnya fokus kita bukan lagi menyenangkan Tuhan, tetapi menyenangkan orang. Tidak bisa dipungkiri, saudara. Kalau mau bikin konten yang bikin viral di media sosial, bukan konten yang benar. Justru konten yang nggak benar itu jauh lebih viral. Nah, saudara, bayangkan. Kalau kita mengejar yang viral, kita bisa lama-lama beralih dari kebenaran menjadi sesuatu yang hanya viral karena ingin menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan hati Tuhan. Saudara perlu mengerti ini bahwa Tuhan memanggil kita dengan satu perspektif yang berbeda. Apa? Apakah kita sudah setia dalam hal-hal yang kecil? Besar itu hasil. Karena kita setia pada hal kecil, Tuhan percayakan hal yang besar. Itu firman Tuhan, saudara. Besar bukan sesuatu yang harus dijadikan fokus untuk dicapai. Tapi setia kepada hal yang kecil, itu yang harus jadi fokus yang kita harus kerjakan. Apakah kita juga sudah mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita seperti seolah-olah Tuhan sendiri yang menjadi majikan kita? Kalau Tuhan sendiri menjadi majikan kita, kita akan punya satu respon adalah, mau sekalipun gak ada orang yang lihat, kita akan tetap lakukan secara konsisten dengan benar. Mau sekalipun gak ada yang memberikan aplaus, kita akan tetap lakukan dengan benar. Karena kita tahu yang melihat adalah Bapa kita di sorga. Dan dia tidak terhalang oleh apapun untuk melihat langsung terhadap apa yang kita lakukan. Saudara, mari kita belajar. Nabi Yeremia pernah mengingatkan orang Israel waktu dalam pembuangan di Yeremia 29 ayat 7. Dalam terjemahannya kurang lebih dikatakan seperti ini, carilah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu. Artinya Yeremia tahu betul sekalipun mereka dalam kesulitan, sekalipun mereka dalam tekanan, sekalipun mereka dalam himpitan, fokus mereka tetap tekun bekerja membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi orang buangan itu tentu nggak nyaman. Dan sebetulnya tidak punya kewajiban sebagai orang buangan untuk mendoakan tempat mereka ada dalam pembuangan. Siapa mau jadi orang dibuang? Saya kira semua orang tidak ada yang mau untuk jadi orang yang terbuang. Semua orang mau jadi yang terpilih, bukan yang terbuang. Tetapi justru di sini Alkitab mengajar kita, sekalipun kamu terbuang, sekalipun kamu disingkirkan, sekalipun kamu disikut dan diinjak orang,
tetap mendoakan yang baik di tempat kamu dibuang. Tentu perlu kebesaran hati, saudara. Poin berikutnya kita belajar. Mari sebentar lagi kita masuk 2025, fokus pada Tuhan bukan pengakuan dunia. Fokus pada Tuhan bukan pengakuan dunia. Fokus utama bukanlah kesuksesan materi atau pengakuan manusia, tetapi kembali, apakah yang kita lakukan sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Mari kita renungkan kembali, kalau kita masih bisnisnya nggak benar, nggak ada kerajinan, hidup malas-malesan, apakah itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Atau tidak? Kalau tidak, perbaiki. Kalau menyenangkan hati Tuhan, tingkatkan, lanjutkan. Dan juga kita perlu belajar dari Kolose 3:23, Tuhan memanggil setiap kita untuk menghidupi panggilan Tuhan. Mau di tempat kerja kek, mau di keluarga kek, mau pelayanan kek, mau jadi masyarakat bersosialisasi dengan orang kek, dimanapun panggilan itu harus dihidupi. Dan setiap kita semua punya panggilan umum, yaitu untuk memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung dunia. Katakan amin. Everyone reaching every person. Inilah waktu di mana orang akan mengalami momentum kesempatan berjumpa dengan Tuhan secara otentik. Punya kesempatan untuk bisa ngalamin Tuhan secara otentik. Lewat siapa? Lewat Anda dan saya. Boleh dengan saya katakan lewat saya. Lewat saya. Amin. Saudara, dalam sejarah Alkitab kita bisa belajar ada satu tokoh yaitu Nehemia. Saudara tentu tahu Nehemia. Dia adalah orang kepercayaan raja. Dia juru minum raja. Jadi setiap minuman yang mau diberikan kepada raja itu harus melalui seorang bernama Nehemia. Dia orang yang sangat dipercaya raja. Singkat cerita, dia punya kerinduan membangun kembali tembok Yerusalem yang roboh. Dalam keadaan seperti itu, dia mengantongi utusan raja. Dia mengantongi surat dari raja. License dari raja. Sah apa yang dia lakukan. Tapi ternyata apa yang dia lakukan ini, walaupun sah, ada otorisasi dari raja, gak semua orang suka. Ada orang-orang gak suka. Bahkan orang-orang yang terkemuka di daerah situ, saudara ya. Dan satu kali kejadian, dia mau dijahatin orang, saudara. Ya, dia mau istilahnya apa ya, mau ditipu orang begitu ya. Dengan iming-imingnya adalah sesuatu yang hebat. Nehemia 6 ayat 3. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Jadi dia diundang untuk datang menghadiri sebuah pesta jamuan yang diadakan oleh gubernur daerah. Aku tidak bisa datang, kata Nehemia. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Ayat ini bicara mengenai Sanbalat yang mengundang Nehemia. Dan Sanbalat adalah gubernur daerah, orang yang powerful. Saudara, hari-hari ini siapa sih yang gak mau dekat sama orang yang powerful, betul gak? Dekat sama penguasa, wah rasanya lebih tenang kan? Ada backingan kan gitu kan? Secara manusia iya. Tetapi justru Nehemia mengajar kita, mungkin kalau kita ada di sudut pandang Nehemia atau di posisi Nehemia, waduh kesempatan nih. Gubernur kota loh, ngundang makan. Lumayan tuh, bisa bangun networking, bisa bangun relasi dong. Akan mempermudah pekerjaanku. Bisa nggak mikir gitu? Bisa. Tapi apa jadinya kalau Nehemia berpikir seperti cara berpikir demikian? Habis. Kenapa? Karena memang itu tipu muslihat yang dibikin sama gubernur kota. Mengerikan ya? Nah, saudara, kita nggak pernah tahu loh. Mungkin ada orang-orang hebat yang seolah-olah mengundang kita masuk di dalam kehidupan mereka. Seolah-olah menguntungkan besar di muka. Karena akan ada untung-untung berikutnya, keuntungan-keuntungan berikutnya yang kita bisa dapatkan. Tetapi motivasi orang siapa tahu sih? Kita nggak bisa tahu loh motivasi orang. Maka dari itu kita perlu hidup ikut tuntunan Tuhan.
Kalau ada dalam tuntunan Tuhan, kita harus berani bayar harga. Seperti yang dilakukan Nehemia. Dia bayar harga, dia bilang, enggak, saya tahu kok, saya ditempatkan di sini, Tuhan punya maksud dan rencananya. Apa yang saya harus lakukan? Fokus saya adalah membangun tembok. Fokus saya adalah rencana Tuhan. Bukan hanya punya banyak network. Saudara, kalau saudara punya banyak network, puji Tuhan, bukan berarti nggak boleh. Itu mempermudah kita punya banyak kenalan. Tetapi pilih dengan baik network siapa yang memang Tuhan mau untuk kita miliki ada di situ. Untuk kita terlibat di situ. Kalau tidak, hati-hati. Ingat, hati orang tidak ada yang tahu. Tetapi saya yakin dan percaya setiap Anda, setiap kita yang punya hati seperti Kolose 3:23, apapun yang aku lakukan, fokusku hanya untuk Tuhan, bukan manusia. Pasti, saudara, Tuhan akan luputkan kita dari segala mara bahaya yang mengintai hidup kita. Fokus pada tugas yang Tuhan percayakan, tidak terdistract oleh gangguan dunia. Saudara, 3 langkah praktis saya tutup dengan ini. Yang pertama, mari kita lakukan evaluasi. Renungkan perjalanan 2024 kita dan serahkan tentu banyak kekurangan, ya, ada banyak penyesalan mungkin. Serahkan kekurangan penyesalan kita kepada Tuhan, fokusnya ke depan. Yang kedua, prioritaskan Tuhan. Bukan prioritaskan kepentinganku, prioritaskan Tuhan. Mulai setiap rencana untuk 2025, yuk mulai dengan doa mencari kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin tidak nyaman buat kita, bertentangan dengan kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan yang ketiga, yuk mari kita belajar untuk berkomitmen kepada proses. Bukan hanya sesuatu yang instan yang kita harapkan. Oh, saya ketemu orang ini, nanti saya akan cepat jadi besar. Wah, ini jalan pintas. No. Saudara perlu sangat berhati-hati waktu saudara diperhadapkan dengan jalan pintas. Percayakan hidupmu berkomitmen pada proses Tuhan, bukan kepada hasil yang instan. Saya pernah membaca sebuah artikel yang cukup mengejutkan. Bagaimana ada seorang yang memulai dengan luar biasa, tapi mengakhirinya sangat berantakan. Ada seorang yang menyerahkan hidupnya untuk tinggal di sebuah kota kecil di Eropa. Dia menyerahkan hidupnya dan menjadi seorang hamba Tuhan. Dia sangat bersungguh-sungguh selama dia menjadi hamba Tuhan. Tetapi dia tidak menjaga dirinya, dia tidak menjaga hatinya. Perjalanan mungkin datang, perjalanan hidup bisa pahit, sekalipun kau hamba Tuhan. Perjalanan pahit datang, kecewa datang, dia nggak beresin hatinya, dia nggak evaluasi dirinya, dia nggak kembali pada prioritas Tuhan. Kisah hidupnya dicatat, di akhir hidupnya, dia mendeklarasikan dirinya menjadi seorang transgender. Sangat disayangkan. Seorang yang tadinya memberikan hidup dengan luar biasa, bahkan meninggalkan kota kelahiran untuk tinggal di kota yang kecil, melayani sebagai hamba Tuhan, tetapi ternyata endingnya mencengangkan, saudara. Kenapa? Karena mungkin dalam perjalanan dia membiarkan hawa nafsu dunia, kekecewaan, hal-hal yang buruk akhirnya memenuhi hidupnya. Endingnya berantakan. Saya berdoa, saudara semua yang mendengarkan ini, saudara semua yang menyaksikan ini, masih ada waktu kita kembali pada porsi yang benar, yaitu Kolose 3:23. Kita lakukan semua, apapun itu, name it, lakukan seperti untuk Tuhan. Mungkin dicemooh orang, mungkin berkata, apa yang kamu katakan tidak seperti apa yang kamu kerjakan. Gak apa-apa, kita dalam perjalanan proses kehidupan. Gak apa-apa jatuh bangun, yang penting terus bangun untuk jadi yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Bangun lagi, melakukan kebenaran firman Tuhan. Bisa jatuh, bisa. Bisa gagal, sangat bisa. Bisa dicemooh bahkan sama orang terdekat, sangat amat mungkin, sangat amat bisa. Tapi jangan berfokus sama itu. Terus bangun, bangkit lagi, lakukan lagi yang benar, lakukan lagi kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, waktu kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, Tuhan akan membalas yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yuk kita tutup
di dalam doa. Tuhan bersyukur buat firman-Mu mengajar kami. Biar meteraikan firman-Mu ini Tuhan, tertanam di dalam lubuk hati kami. Terukir di loh hati kami. Bahkan setiap firman ini menjadi benih yang ditaburi tanah hati yang subur. Sehingga benih firman Tuhan boleh berakar begitu kuat, bertumbuh dan berbuah begitu lebat dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang mungkin sudah lelah menutup 2024, banyak hal baik yang belum terjadi, padahal sudah banyak dimimpikan, sudah didoakan. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu di atas rancanganku, kehendak-Mu di atas kehendak-Ku. Kami belum bisa menyelami apapun Tuhan dari rencana-Mu, tapi kami mau belajar untuk tunduk dan taat dan percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Sekalipun yang kami lihat hari ini belum baik, tapi kami percaya Kau Allah yang baik, dan segera kebaikan-Mu akan dinyatakan berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu oleh kuasa darah Yesus Kristus, sehingga setiap kami yang sakit kami boleh alami kesembuhan, yang lemah kami mendapat kekuatan, yang putus asa kami punya pengharapan, yang jalan buntu terbuka jalan yang baru, dan mujizat demi mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, mengangkat kedua tangan kami, menerima berkat daripada-Mu. Saudara, aminkan perkataan firman Tuhan ini dengan iman-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.